suaraku, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu, setiap hari kuatkanku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Good morning greater people, umat pilihan Allah. Kita punya Allah yang ajaib. We have supernatural God. Mari angkat tangan kita, kita meninggikan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Again. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Dialah Raja di atas segala raja. Dia bertahta di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kita adalah anak-anak kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Come on. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Kau ajaib bagiku Tuhan, perbuatan-Mu luar biasa. Mari kita angkat hati kita, memandang ke surga, Khalik langit dan bumi. Dia adalah Bapa kita, Allah yang selalu menopang kita. Tak peduli keadaan apapun, Dia selalu ada bagi kita. Dia Allah yang setia, tak ada yang luput dari matanya. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku.
semesta, gunung tunduk menyembahmu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas, semua yang bernafas mengagungkan namamu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembahmu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Yes, Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Yeremia 10 ayat 12 berkata, Tuhan menjadikan bumi dengan kekuatannya dan menegakkan dunia dengan kebijaksanaan. Dia membentangkan langit dengan akal budinya. Dialah Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Perkasa perbuatanmu, sungguh segala ciptaan menyembah-Mu ya Tuhan. Mendengar nama-Mu, semua yang bernafas bersorak dan memuji Engkau. Kami kagum, kami hormat, kami
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita lakukan deklarasi terlebih dulu. Siap semuanya? Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple greater destiny. Wow, kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Well, Shalom Church, hari ini senang sekali bisa menyapa Anda semuanya. Dan saya berdoa dari tempat ini ada anugerah Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang senantiasa memampukan kehidupan Anda semuanya dalam menghadapi tantangan di hari-hari ini. Dan bulan ini kita masih dalam tema Living in Freedom, yaitu hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan. Dan khusus minggu ini saya ingin menyampaikan satu topik yang diberi judul The True Freedom. Kebebasan yang sebenarnya, kebebasan yang sesungguhnya. Dan untuk itu mari sama-sama saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama buka 2 Petrus 2. 2 Petrus 2, 10 ayat yang ke-10 sampai 14. Dikatakan seperti ini. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi ada orang-orang yang lebih lemah daripada malaikat, lebih kekuatannya lebih di bawah malaikat, tetapi merasa lebih hebat gitu. Jadi mungkin kita jadi ingat ya, ada orang-orang yang secara size, secara kekuatannya itu mungkin lebih kecil, tetapi kesombongannya itu melebihi siapapun. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mari saya mau mengajak kita semua sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap hati dan pikiran kami boleh terbuka dalam menerima firman-Mu. Ajar kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Well, kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Betul, Galatia 5 ayat 1 berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi apakah merdeka itu sama dengan kita boleh melakukan apa saja yang kita mau? Kapanpun kita mau, dimanapun kita mau. Apakah itu yang dimaksud dengan kebebasan? Menurut saya kebebasan itu membutuhkan suatu batasan, suatu boundaries untuk melindungi dan menopang kebebasan itu. Sekali lagi, kemerdekaan membutuhkan batasan atau boundaries untuk melindungi dan menopang kebebasan itu. Freedom is not the absence of boundaries. Freedom, kebebasan itu bukannya ketidakhadiran satu batasan. Nggak sama. Hidup dalam kebebasan atau kemerdekaan bukan berarti kita bebas melakukan apapun. Karena kebebasan tanpa batasan itu adalah chaos, itu adalah kekacauan, adalah anarkis.
Sebagai contoh, mungkin kalau kita lebih untuk memahami konsep batasan. Misalnya kita membangun rumah, tentu kita akan menentukan batasan, menentukan pagar atau membuat satu pagar sekeliling rumah kita. Bukan untuk supaya kita terhambat pergerakannya, supaya kita supaya kita dibatasi begitu pergerakannya, bukan. Tetapi tentu saja untuk supaya orang yang berniat buruk dari luar kita bisa halangi. Ada satu pagar di situ. Kemudian kalau kita mengendarai kendaraan misalnya, kalau kita mengendarai kendaraan tentu ada aturan-aturan yang harus kita taati. Jalan di sebelah kiri, kemudian taat dengan lampu merah, kalau merah berhenti, hijau baru jalan, dan kita tidak boleh ugal-ugalan. Nah bayangkan kalau nggak ada aturan yang mengatur, nggak ada batasan yang mengatur, dan semua orang boleh jalan di sebelah manapun, jalan kapanpun, lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, lampu merah, jalan terus tanpa batasan. Maka itu bisa membahayakan pengendara-pengendara yang lain, yang di sekitarnya. Walaupun dia bilang bahwa mobil ini saya sudah lunas, ini mobil saya sendiri, milik saya pribadi dan sudah lunas, surat-surat lengkap. Tetapi kalau cara dia membawa itu tanpa aturan yang jelas, maka itu bisa membahayakan. Justru bisa membahayakan kebebasan berkendara orang lain. Kalau kita ke food court, makan. Berapa banyak dari Anda yang saat ini sudah membayangkan nanti siang mau makan apa? Oke, kalau kita ke food court, di situ pasti banyak ya jajanan-jajanan atau makanan-makanan. Kita boleh memilih dengan bebas mau makan apa. Betul? Silakan dipilih. Tetapi kalau kita sudah menentukan satu pilihan, maka kita harus berhenti di depan stolnya itu, di depan kiosnya itu, dan kita harus belajar antri. Ada aturan di situ. Nggak bisa semau-maunya kita serobot antrian orang lain. Jadi kita harus belajar antri dan belajar mengikuti sistem pembayarannya seperti apa sih. Apakah menggunakan uang cash, apakah harus beli kartu, potong saldonya dan lain sebagainya. Ada aturan-aturannya, ada batasan-batasan yang mengatur di dalam kebebasan. Coba bayangkan kalau nggak ada batasan, siapapun boleh. Terus pembeli boleh masuk ke dalam terus ya melihat-lihat terus campur sendiri. Saya rasa semua bisa jadi kacau. Apalagi kereta api harus dibatasi di dalam relnya, harus bound to the rail, supaya apa? Supaya dia itu bisa berjalan dan bisa mengantarkan kita kepada destiny yang kita tuju. Bayangin kalau kereta api keluar dari relnya, maka orang-orang yang ada di atasnya dan barang-barang yang ada di atasnya tidak akan bisa mencapai tujuannya. Kemudian apalagi kalau kita nonton pertandingan sepak bola misalnya. Di dalam pertandingan sepak bola itu ada aturan-aturan yang membatasinya. Yes, pemain bebas bermain, berlari ke sana kemari, tetapi tetap ada rule-nya. Tidak boleh melanggar pemain lawan dengan keras. Dan kemudian tidak boleh ngetem, nggak boleh ngetem di kandang lawan gitu. Itu akan kena offside namanya. Jadi ada aturan-aturannya. Bayangin kalau kita nonton sepak bola yang nggak ada aturannya. Saya rasa nggak ada yang mau nonton. Kenapa? Karena itu bukan sepak bola. Yang jadi nanti malah namanya chaos, namanya anarkis. So dari sini kita belajar bahwa kebebasan membutuhkan batasan, membutuhkan boundaries untuk mendukung, melindungi kebebasan itu. Dan konsep batasan yang pertama itu diperkenalkan oleh Allah sendiri. Di Kejadian 2, 15-17, Kejadian 2 ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dalam terjemahan New King James Version dalam bahasa Inggris. And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden, every tree you may freely eat.
kamu boleh makan dengan bebas. Kamu boleh pilih dengan bebas. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kita tahu kalau Tuhan bilang, jangan begini kamu pasti mati. Itu kita beneran pasti akan mati kalau kita memakan buahnya. Dan dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa batasan itu dibuat oleh Allah untuk melindungi manusia supaya manusia itu nggak mati, nggak jatuh dalam dosa. Jadi sekali lagi batasan dibuat untuk melindungi dan menopang kebebasan itu. Tetapi musuh selalu berusaha untuk mengacaukan itu. Ya, iblis berkata bahwa dia menggoda perempuan itu. Dia berkata bahwa ayolah makan. Kalau kamu makan buah ini, yang tadi buah yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu bakal jadi seperti Allah. Kalau kamu makan ini, kamu akan, you will be like God. Kamu akan jadi seperti Allah. Padahal kita tahu kebenarannya. Manusia itu bukan akan, tetapi sudah. Kita itu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Karena pada saat penciptaan manusia, Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. So apa yang sudah Tuhan tetapkan serupa dan segambar, iblis baru bilang kamu akan. Dari sini kita belajar bahwa musuh itu selalu berusaha menciptakan satu persepsi di dalam pikiran kita bahwa yang namanya batasan itu fungsinya untuk membatasi pergerakan kita, untuk menjadi obstacle, untuk menjadi halangan, menjadi rintangan. Itu bukan sesuatu yang menolong, itu adalah rintangan. Dan pemikiran inilah yang selalu iblis berusaha tanamkan dalam pemikiran kita. Sehingga pada saat kita melihat satu kebebasan, kita berpikir bahwa kebebasan itu boleh melakukan apa saja, mengatakan apa saja, di mana saja dan kapanpun. Gak heran kalau sekarang di media sosial kita, kadang kita nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, dan mohon maaf nggak tahu diri. Kadang kita mengatakan apapun semau kita, kapanpun dan dimanapun. So, kita mesti belajar bahwa yang namanya batasan itu adalah untuk menolong kita. Sehingga kita boleh menikmati, memaksimalkan kebebasan yang Tuhan berikan. Bayangkan kalau Adam dan Hawa pada saat itu taat kepada batasan yang Allah berikan. Maka manusia gak akan jatuh dalam dosa dan kita semua hidup dengan sukacita. Gak hidup di bawah kutukan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menolong kita semuanya. Dan kita semua saat ini dibebaskan dari setiap kutukan-kutukan. Nah, demikian seperti misalnya bangsa kita. Bangsa kita sudah merdeka dan kemerdekaan itu didapatkan dengan sesuatu yang luar biasa susahnya, luar biasa mahalnya. Tetapi begitu kita merdeka, negara kita tetap membutuhkan yang namanya undang-undang, yang namanya peraturan. Supaya setiap warga negara Indonesia boleh menikmati kebebasannya bernegara di dalam negara ini tanpa diganggu oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Bangsa Israel misalnya, bangsa Israel dijajah, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir kurang lebih 400 tahun dan mereka menjerit kepada Tuhan dan teriakan mereka sampai kepada Tuhan dan Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan. Dan pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka itu dibebaskan dari perbudakan. Mereka gak harus lagi ditentukan kamu bangun jam berapa, ngapain, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi pada saat mereka keluar, Tuhan memberikan 10 perintah. Tuhan memberikan batasan, memberikan aturan di dalam kebebasan yang mereka miliki. Supaya apa? Untuk melindungi mereka. Jangan membunuh misalnya. Siapa sih yang mau tinggal di dalam kota yang isinya orang boleh saling bunuh-bunuhan?
Ya kan? Kalau kita nonton game yang banyak bunuh-bunuhannya aja kita udah ngeri gitu ya. Squid Game misalnya. Ya kan, permainan yang banyak mungkin yang sudah nonton. Tapi anyway, kalau kita ada dalam kota yang boleh saling membunuh, tentu kita nggak akan mau tinggal di kota yang seperti itu. Kemudian apa? Jangan berzina. Tuhan menginginkan bahwa kita sebagai manusia itu, kita itu menghargai yang namanya pernikahan. So Tuhan berusaha melindungi pernikahan. Bila setiap laki-laki setia dengan istrinya dan setiap istri setia dengan suaminya, jangan berzina. Sehingga setiap keluarga itu menjadi keluarga yang solid di dalam Tuhan. So batasan itu untuk melindungi dan menopang kebebasan yang kita miliki. Kuncinya adalah kita harus mengerti batasan. Kita harus mengerti batasan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita bisa mengerti dan menghargai batasan itu dalam hal apapun, maka kita akan memiliki dan menikmati kebebasan itu dengan maksimal. Misalnya, kalau kita menghargai atau memahami batasan kita dalam keuangan, maka kita akan bisa menikmati kebebasan, bebas dari hutang misalnya. Kalau kita tahu batasan kita, kemampuan kita. Tapi kadang-kadang kita sering digoda ya kan. Ada yang namanya dewasa ini, ada yang namanya credit card. Credit card akan memberikan limit tertentu, kadang-kadang dilebihkan gitu. Nah, credit card ini menghilangkan batasan. Kadang-kadang pendapatan kita berapa, tetapi ditambah dengan limit dari credit card, kita merasa bahwa wah, hey, kita bisa beli itu. Tetapi tanpa mengukur, tanpa berpikir panjang, kadang-kadang kita hanya berpikir kita mau, kita lihat promo, kita lihat iklan, kita mau, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Dan kita didorong oleh apa? Diangkat batasan itu dan kita terjerumus ke dalam kesulitan yang kita cari sendiri. Dan firman Tuhan membimbing kita untuk membuat pilihan yang tepat, yang bijak di dalam kebebasan yang kita miliki. Karena dalam setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan kita perlu memutuskan dari awal konsekuensi seperti apa yang ingin kita terima di kemudian hari. Nah, seringkali orang atas nama kebebasan membuat pilihan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterimanya. Betul bukan? Katanya bebas, boleh dong. Tapi tanpa memikirkan konsekuensi. Ujung-ujungnya apa? Baru nanti minta maaf, buat surat terbuka misalnya, dan lain sebagainya. Seseorang pernah berkata demikian, giving up freedom for responsibility is what makes our lives meaningful, purposeful, and fulfilling. Menyerahkan atau merelakan kebebasan untuk suatu tanggung jawab adalah hal yang membuat hidup kita itu lebih berarti, lebih bertujuan, dan lebih penuh. Galatia 5 ayat 13 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita telah merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita ini sudah dibebaskan, yes betul, amin. Tetapi janganlah kita mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jadi kita mesti tahu bahwa kebebasan kita yang diperoleh dengan mahal itu tidak seharusnya dipergunakan hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk melayani seorang akan yang lain. Pakai kebebasan kita itu untuk memberikan dampak buat orang lain, memberikan value buat orang lain, memberikan benefit buat orang lain, memberikan kemajuan buat orang lain, bukan hanya sekedar hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Ada suatu value yang luar biasa dari pilihan yang kita pergunakan di dalam kebebasan yang kita miliki, manakala kita pergunakan itu untuk melayani orang lain. Misalnya, kalau kita malam minggu mungkin kita bebas untuk keluyuran begitu, tetapi kita pergunakan itu untuk justru spend waktu dengan keluarga kita. Enjoy, menikmati masa-masa kebersamaan dengan keluarga kita. Atau misalnya di dalam
pendapatan, di dalam gaji yang kita punya, yes, kita boleh pakai itu untuk apapun, tetapi saya percaya ada satu hal yang luar biasa manakala kita menyisihkan sebagian untuk tabung, untuk kemudian kita membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan. Saya rasa ada value yang luar biasa, yang itu nggak bisa diukur dengan nilainya sekedar materi. Dan saya percaya hal-hal seperti itu akan membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan orang lain. Bukan hanya orang lain, terhadap diri sendiri. Saya akan memberikan satu gambar, satu ilustrasi. Nanti akan dibantu oleh tim kreatif untuk tampilkan di layar Anda semuanya. Jadi ada seperti grafik, garis yang vertikal, garis ke atas itu adalah responsibility atau tanggung jawab. Sedangkan garis yang horizontal itu adalah pilihan, option di dalam kehidupan kita. Dan di dalam grafik itu ada segitiga, dan di segitiga itulah disebut freedom atau kebebasan yang kita miliki. So kita perlu melihat bahwa kalau seandainya responsibility kita mulai naik, mulai meningkat, kita mulai punya tanggung jawab yang lebih besar, maka pilihan yang kita miliki, maka kebebasan yang kita miliki akan semakin sedikit. Kalau kita tanggung jawabnya tambah naik lagi, maka kebebasan akan semakin sedikit lagi. Contoh misalnya, pada saat kita single, kita nggak memiliki tanggung jawab terhadap siapapun, nggak punya tanggung jawab terhadap pasangan, nggak punya tanggung jawab terhadap orang lain, hanya tanggung jawab pada keluarga kita, yes. Tapi nggak punya tanggung jawab pada pasangan, nggak punya tanggung jawab pada anak apalagi. Tetapi berbeda pada saat kita sudah menikah. Kita nggak boleh lagi berpikir hanya diri sendiri. Kita harus belajar memikirkan pasangan kita. Menghidupi dia, merawat dia, bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan pada saat kita punya tanggung jawab yang lebih lagi, misalnya dengan kehadiran anak pertama, maka kita punya kebebasan akan semakin lebih sedikit lagi. Ditambah lagi nanti anak yang kedua, kebebasan akan semakin sedikit lagi. Itu sebabnya kadang-kadang banyak orang dewasa khususnya yang sudah menikah, mereka membutuhkan yang namanya me time, ya kan, waktu pribadi. Yes, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena banyak sekali waktu yang mereka harus korbankan untuk orang lain, yang didedikasikan untuk orang lain, untuk pasangannya, untuk anak-anak dan lain sebagainya. So kadang perlu hobi tertentu dan lain sebagainya. Jadi kita mesti belajar bahwa di dalam setiap tanggung jawab kita, seiring meningkatnya tanggung jawab kita, tentu ada freedom yang harus dikorbankan. Dan Matius 7 ayat 13-14 berkata demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi komitmen untuk mengikut Yesus membuat kita itu memilih dengan sukarela, memilih untuk menyerahkan kebebasan kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Betul? Kalau kita bilang, yes Tuhan, ini aku, pakai aku, maka ada kebebasan-kebebasan tertentu yang secara sukarela kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa lagi lakukan ini, itu dan lain sebagainya. Kita nggak boleh lagi bertindak seperti ini dan itu sebagainya. Nggak bisa lagi. Dan kita melakukan itu memang dengan sukarela, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Yes Tuhan, lakukan apa yang menurut-Mu Tuhan pandang baik. Dan ini adalah hal-hal yang ingin Tuhan ajarkan seiring berjalannya kita bertumbuh dewasa melalui kebebasan yang kita terima. Dan saya mau ingatkan bahwa untuk mencapai tujuannya, Yesus itu turun ke dunia sendiri, himself, tanpa diwakilkan. Dan dia lakukan itu memang dengan keinginannya. Dia harus disiksa dan dia mati. Bukankah ini adalah sesuatu yang luar biasa?
Dan hari ini apa sih tujuan yang ingin Anda capai dalam kehidupanmu? Dan kalau untuk mencapai tujuannya Tuhan harus melepaskan tahtanya, melepaskan banyak hal. Lalu bagaimana dengan kita? Kebebasan apa yang hari ini kita pikir kita mau lepaskan untuk kita boleh mencapai tujuan-tujuan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita mau membuat pernikahan yang lebih sehat. Saya percaya untuk mencapai ini nggak mudah. Ada opsi, ada kebebasan-kebebasan yang harus kita lepaskan. Mungkin kita ingin membangun keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih harmonis. Mungkin kita ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ada kebebasan-kebebasan yang harus kita lepaskan. Mungkin kita ingin mendapat pendidikan yang lebih baik. Ada kebebasan tertentu yang harus kita lepaskan. Mungkin kita nggak bisa lagi hangout sembarangan, nggak bisa lagi waktunya nggak diatur. Harus ada kebebasan yang kita lepaskan, ada batasannya. Mungkin kita mau kesehatan fisik yang lebih baik. Kita harus membatasi makanan-makanan apa yang harus kita konsumsi. Ya bolehlah makan yang agak sedikit cheat, tetapi nggak bisa terus-terusan. Atau yang paling penting, hubungan dengan Tuhan yang lebih berkualitas. Kalau ini yang ingin Anda bangun, tentu saja ada hal-hal, ada kebebasan-kebebasan yang akan kita lepaskan. Dan saya ingin berdoa bagi Anda. Yohanes 3 ayat 30 mengingatkan bagaimana Yohanes Pembaptis di masa-masa terakhirnya. Dia berkata bahwa iya, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan saya ingin mengajak Anda semuanya, baiklah di masa-masa seperti saat ini, kalau kita bilang kita mau memprioritaskan Tuhan, seperti kata Yohanes Pembaptis, baiklah iya, Yesus yang semakin besar dan aku yang semakin kecil. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini di dalam kebebasan yang kami miliki, dalam kemerdekaan yang kami miliki, kami sudah lupa bahwa seharusnya kami pergunakan itu untuk hal-hal yang lebih besar dari sekedar untuk menyenangkan diri kami sendiri. Apalagi kalau kami harus mempergunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bagaimana di dalam 2 Petrus disebutkan bahwa orang-orang di sana ada yang menuruti hawa nafsu, mencemarkan diri, menghina pemerintahan Allah, angkuh, menghujat kemuliaan, menghujat apa yang tidak mereka ketahui, berfoya-foya dianggap kenikmatan, mabuk dalam hawa nafsu, peminum dan pelahap, penuh nafsu zina, tidak jemu berbuat dosa dan serakah. Ampuni kami Tuhan kalau kami bagian daripada orang-orang yang seperti itu. Mungkin kami gak sadar atau mungkin kami baru sadar hari ini. Dan kami mau belajar menanggapi kebenaran firman Tuhan ini. Kalau hari ini kami diingatkan untuk memakai kebebasan kami. Untuk hidup sungguh-sungguh, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah cara hidup seperti itu yang kami jalani. Karena kami mau pada saat hari terakhir nanti Tuhan mendapatkan kami. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaatmu di FJ Medan ini Tuhan. Biarlah ada satu komitmen, ada satu kegairahan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat boleh secara sukarela memberikan kebebasannya, diatur oleh satu batasan, mengerti bahwa hidupnya diatur oleh satu batasan. Sehingga dalam kehidupannya boleh dibangun dari hari ke hari, sedikit demi sedikit untuk semakin disiplin, semakin baik, semakin tajam di dalam nama Tuhan Yesus.
Untuk apa? Untuk Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. So kami gak mau menyerah pada saat kami diproses, pada saat kami dibarui, pada saat kami dibersihkan, pada saat kami mulai dimurnikan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh Tuhan, hidup kami ini bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami tahu ada satu tujuan yang lebih besar. There's greater destiny di dalam kehidupan kami yang Tuhan taruh untuk kami bisa capai di dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa biarlah setiap jemaat FJ Medan boleh mencapai tujuan yang Tuhan inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga, biar Tuhan boleh senantiasa tolong, Tuhan boleh senantiasa melindungi kami semuanya, biar menjadi keluarga yang solid. Pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan terus di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat setiap orang yang bekerja, berusaha. Berdoa buat semangat setiap hari, menerobos semangat untuk mengeluarkan ide-ide terbaik, ide-ide yang terkreatif di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami semua bisa tetap maju, kami semua tetap bisa breakthrough di dalam masa-masa seperti ini. Berdoa juga buat setiap anak-anakmu yang bersekolah. Hari-hari ini ada beberapa sekolah yang sudah mulai tatap muka. Tuhan, aku berdoa perlindungan-Mu ada atas anak-anak ini. Berikan mereka hikmat menjaga setiap protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, aku berdoa juga buat mereka supaya mereka sekolah dengan baik, fokus dan konsentrasi. Sehingga kami berdoa dari tempat ini akan muncul generasi-generasi yang boleh membanggakan keluarganya, boleh membanggakan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you church, thank you, God bless you and have a nice Sunday. Bye. Sungguh ajaib perbuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib perbuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Come on. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau ajaib bagiku Tuhan, perbuatanmu luar biasa.